sih. Jadi perjanjian baru menggunakan beberapa istilah untuk pengurapan. Yang pertama, aleipo. Ya, ini kata yang umum dipakai untuk pengurapan tubuh dengan minyak. Nah, kata kerjanya Eloi elayo. Tujuannya pengurapan ini adalah menyegarkan tubuh orang yang lemah atau orang yang sakit. Maka pakailah minyak. Tapi bukan minyak urapan loh ya. Maka jangan overdosis tadi. Ya, istilahnya. Yang kedua, morizo digunakan untuk pengurapan tubuh. Ini biasanya mayat yang akan dikuburkan. Ya, diolesin dengan zat yang beraroma. Ini saya kira di zaman sekarang orang Kristen memakai zat formalin. Ya, apalagi orang kami Batak kan nggak rela meninggalkan saudaranya cepat-cepat pergi ke surga. Maka biasanya ditahan berhari-hari itu. Sehingga supaya tidak bau, disiramlah itu pakai formalin. Nah, ini contohnya saja sebenarnya. Yang ketiga, ya, istilah ketiga itu adalah sirio. Kata benda dari krisma. Artinya mengurapi atau pengurapan. Kata ini digunakan untuk pengurapan suci secara simbolik. Nah, kata ini juga dipakai secara khusus dan secara istimewa untuk Yesus Kristus yang diurapi oleh Roh Kudus atau Krio. Lukas pasal 4 ayat 18, Kisah Para Rasul 4 ayat 27, dan seterusnya. Nah ini, ya, penggunaan beberapa istilah di dalam perjanjian baru. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, tidak memakai istilah urapan, tapi minyak saja. Ya, jadi jelas saya kira. Kita sudah berkesimpulan. Apakah perjanjian baru mengajarkan orang Kristen atau gereja atau denominasi apapun untuk wajib dan harus menggunakan minyak urapan? Jawabannya sama sekali. Kita sudah bahas semua ayat-ayatnya. Nggak ada. Apalagi perjanjian baru. Nggak ada sama sekali. Diwajibkan untuk selalu menggunakan minyak urapan. Maka kalau ada gereja, ada oknum pendeta yang harus minyak urapan. Itu gereja. Sesat itu pendeta. Cepat-cepat lepas tinggalkan itu gereja. Makanya saya katakan, waktu dulu gereja yang saya ikuti ini itu makin bertambah mirip dia. Udah langsung saya angkat kaki Bapak. Dua, apakah gereja daerah perjanjian baru menganjurkan pemakaian atau pengolesan minyak untuk orang sakit? Ya, tapi bukan diwajibkan, dianjurkan. Beda wajib dan beda dianjurkan. Dianjurkan itu tergantung. Ya, tidak harus kan Bapak Ibu. Maka di dalam Yakobus tadi itu hanya anjuran. Anjuran kok. Tidak harus. Karena pakai minyak orang itu sembuh. Tapi orang itu sembuh karena iman dan doa orang melayani. Dan iman dan doa orang dilayani kan. Hanya anjuran kok. Artinya boleh dipakai, boleh tidak. Maka saya nggak pernah pakai minyak tuh melayani orang. Entah yang kerasukan setan, entah yang sakit, entah yang bangkrut. Nggak pernah saya pakai minyak. Cukup pakai urapan dari Roh Kudus saja. Yaitu hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Selesai. Berikutnya, minyak urapan yang dibuat harus dibuat dari bahan yang sudah ditetapkan dan diolah secara cermat, detail. Komponennya, ukurannya, proses mencampurnya. Seperti di Keluaran pasal 30 ayat 2-5. Tidak boleh berubah. Komponennya, bahan-bahannya, ukurannya, proses pencampurannya, penggunanya. Tidak boleh berubah. Maka kalau orang mengklaim
Gereja tertentu mengklaim, pendeta tertentu mengklaim, wah ini minyak urapan. 99% dugaan saya itu bukan minyak urapan. Bahkan bisa saya katakan 100% nggak percaya. Itu bukan minyak urapan. Karena minyak urapan sudah selesai. Tuntas di perjanjian lama. Istilah pengurapan sudah diperbaharui oleh Kristus dalam perjanjian baru. Minyak urapan tidak pernah muncul dalam perjanjian baru. Yang ada minyak. Yang ketiga, yang keempat, pemakaian minyak urapan di PL dihususkan untuk pengurapan perlengkapan bait suci. Bapak Ibu kan gitu ya. Dan juga untuk hamba-hamba Tuhan tertentu dan juga raja. Artinya, kalau ada orang mengklaim ini minyak urapan, lalu dibagikan kesembarangan jemaat umat, itu penyesatan tuh. Penyesatan. Dugaan saya, soalnya dia sedang memburu hepeng atau cuan aja dia. Di samping ajarannya sesat, tapi juga sekaligus dia sudah menjadi hamba hepeng, hamba cuan, hamba uang. Karena saya katakan tadi, itu banyak diperjualbelikan kok secara komersial sekarang. Bahkan anehnya, di toko-toko buku rohani nggak ada orang jual minyak urapan. Tapi hanya di gereja itu dijual minyak urapan. Aneh itu. Selanjutnya, pemakaian minyak urapan dibatasi loh Bapak Ibu. Sesuai dengan Keluaran pasal 30. Tidak boleh sembarangan. Apalagi serampangan. Minyak urapan khusus untuk orang Israel. Ya, dan diwariskan turun-temurun sesuai kepada Tuhan kepada Musa. Keluaran 30 ayat 1. Ya, dikatakan. Dan kepada orang Israel haruslah kau katakan demikian, inilah harus menjadi minyak urapan yang khusus bagiku di antara kamu turun-temurun. Yang mana itu? Minyak urapan yang sudah kita bahas panjang lebar di PL. Bahan bakunya detail, ukuran timbangannya juga detail, proses pencampurannya. Hanya itu minyak urapan yang orisinil. Dan standarnya harus itu. Maka saya katakan tadi, kalau ada orang mengklaim, gereja mengklaim, ini minyak urapan. Itu omong kosong menurut saya. Karena istilah minyak urapan tidak lagi muncul dalam perjanjian baru, tapi yang muncul adalah minyak. Yang kedua, yang muncul dalam perjanjian pengurapan dari Roh Kudus kok. Pembuatan dan penggunaan minyak urapan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan atau Alkitab, bagian dari kejahatan di mata Tuhan. Maka harus dilenyapkan sesuai dengan Keluaran pasal 30 ayat 32 sampai 33. Orang yang mencampur rempah-rempah menjadi minyak yang semacam itu, atau yang membubuhkan kepada orang awam, harus dilenyapkan. Pasti dihukum Tuhan. Makanya saya katakan tadi Bapak Ibu, beberapa orang yang pernah saya tahu, yang getol sekali, memakai minyak urapan pagi, siang, malam gitu Bapak Ibu ya. Rumahnya disikat maling juga. Sakitnya bukannya makin sembuh, makin bertambah parah. Kan gitu contohnya. Itu konsekuensi dari apa? Penyalahgunaan minyak urapan. Selanjutnya, bagi orang Kristen hanya boleh memakai dengan minyak tanpa embel-embel urapan di belakang. Udahlah, kalau mau pakai minyak boleh. Tapi ingat sekali lagi, dengan atau tanpa minyak pun kuasa Tuhan bisa bekerja asal kita diurapi oleh Roh Kudus, artinya hidup, bertobat kepada Kristus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Maka saudara, yang dipakai oleh gereja-gereja hari-hari ini saya kira bukan minyak urapan, tapi minyak biasa saja. Misalkan minyak zaitun, minyak minyak apa narwastu, minyak sawit, herbal itu aja. Tapi jangan diklaim ini minyak urapan, minyak aja selesai gitu. Karena kalau mereka mengklaim minyak zaitun itu minyak urapan, minyak narwastu itu minyak urapan, minyak sawit itu minyak urapan, apalagi saudaraku. Ya, minyak goreng minyak urapan, nah, pertalite juga minyak urapan, pertamax juga minyak urapan. Akan makin sesat sudah. Ya. Yang berikutnya, minyak urapan dipakai orang Kristen saat ini dalam pelayanan adalah minyak biasa saja. Seperti jenis-jenis minyak saya singgung di atas tadi, minyak zaitun, narwastu, sawit, herbal, dan sebagainya. Boleh nggak dipakai? Boleh, tapi nggak wajib. Nggak harus. Berarti boleh nggak tidak dipakai? Boleh.
Saya nggak pernah pakai itu Bapak Ibu. Ya pernah juga saya punya pengalaman Bapak Ibu. Jadi ini orang kerasukan juga nih di tempat yang berbeda. Ya. Sebelum saya layani, rupanya dia udah pernah dilayani oleh hamba Tuhan lain. Dan saya dengar-dengar, ya, waktu itu sebelum saya mau melayani, saya ditanya keluarga orang yang kerasukan. Pak Tony nggak pakai minyak urapan? Saya bilang, buat apa? Karena begini Pak Tony, pendeta yang tadi pagi pakai minyak urapan Pak. Gitu. Oke, setelah pakai minyak urapan, kenapa saudara ibu tetap kesurupan setan? Saya bilang, ya, saya tahu lah Pak. Saya hanya cuman eh, terpikir aja, Pak, hamba Tuhan yang jenis Pak Tony kok beda. Yang sana pakai minyak urapan nggak sembuh. Tapi kalau yang ini kok begitu pedenya nggak pakai minyak urapan, yakin bisa mengusir setan. Sama kasih bilang, udah gini aja Bu. Bapak, nggak usah kita memperebutkan masalah minyak urapan ya. Nanti kita bahas, saya bilang. Tapi tinggal kita hadirkan kuasa Tuhan. Menyembuhkan. Memulihkan saudara ini. Dalam nama Yesus pasti sembuh. Singkat cerita Bapak Ibu. Saya hanya minta pengurapan dari Tuhan. Dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Saya doakan, saya layani, saya bimbing, saya tengking. Si begu, si setan, si polisi yang menguasai saudaranya ini. Pulih. Lalu setelah selesai itu baru dia bilang, Pak Tony maaf ya Pak ya maaf. Kenapa Bu? Saya bilang kenapa? Ada masalah? Enggak, tadi saya salah. Kenapa Pak Tony nggak pakai minyak urapan? Ya, ya, saya udah maafkan Ibu lah saya bilang. Tapi saya paham, Ibu disesatkan orang lain juga saya bilang. Jangan mengimani minyak urapan, imanilah Tuhan. Tuh. Alkitab tidak pernah memerintahkan apalagi mewajibkan apalagi mengharuskan menggunakan minyak urapan kepada orang umum, kepada jemaat biasa. Apalagi di PBB. Gak pernah pemakaian minyak urapan, tapi hanya pemakaian minyak aja. Karena bagi kita yang sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Yesus, hidup dipimpin oleh Roh Kudus, sudah cukup sempurna pengurapan daripada Tuhan. Turun dan tinggal diam berkuasa dalam diri kita. Dan itu sudah cukup memberikan kita